Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Nisha. Hari ini kita akan lanjutin latihan ujian untuk B2 bagian lesson dulu. Nah, sebelumnya kita udah membahas tile 1 ya. Dan waktu di tile 1 itu waktu yang diusulkan adalah 18 menit ya. Dan di tile 1 itu menjawab gitu kan, menjawab pola-polanya, menjawab A, B, C, atau D gitu. Sedangkan untuk di lesson tile 2 itu lebih susah teman-teman. Jadi di sini waktunya diberi 12 menit untuk tile 2 yang lesson. Terus di sini kita harus membaca artikel tentang sejarah berpergian gitu ya di sini. Dan terus di sini kita harus mencocokkan kalimat mana yang cocok. Jadi ada yang kosong nih kalimat-kalimat ini. Terus kalian harus isi gitu. Nah, di sini kalian lihat ya. Jadi di sini tuh poin paling sulitnya adalah karena kita harus masukkan kalimat yang hilang ke dalam teks gitu. Nah, sebenarnya tema Reise Fever itu adalah artinya demam jalan-jalan gitu. Dan tantangan di sini adalah mengisi kalimat yang rumpang, bagian teks yang hilang dengan kalimat yang pas gitu. Nah, di sini di poin yang kosong ini ada total 6 rumpang, yaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi untuk pilihannya di sini ada 8 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Artinya ada 2 kalimat yang enggak kepake di sini. Dari poin A sampai H itu ada yang enggak kepakainya. Gitu. Nah, ini tuh yang paling sulit di B2 karena kalian harus membaca kalimatnya, terus menentukan kalimat yang cocok untuk di paragraf tersebut gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab satu-satu di sini. Di sini untuk yang 0 itu udah dijawab ya. 0 itu yang ini jawabannya untuk mengisi teks yang hilangnya. Nah, lanjut. Untuk yang nomor 10 ini ya. Di sini kita lihat. Jadi teksnya itu ya membahas tentang, di sini teksnya itu membahas zaman dulu tuh kalau naik kereta kuda itu lambat teman-teman. Terus lebih banyak jalan kaki atau naik kuda gitu, kereta kuda gitu. Jadi ini tuh ngomongin zaman dulu gitu kan. Terus berarti yang ngomongin tentang zaman dulu itu tentang betapa lambatnya perjalanan, kira-kira cocok sama yang poin C. Poin C. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan bahwa kalimatnya noch Ende des 18. Jahrhunderts war man von München nach Frankfurt 74 unterwegs. Pada akhir abad ke-18 nih ya, dari München ke Frankfurt tuh butuh 74 jam. Nah, kenapa sih jawabannya yang nomor 10 itu C? Karena di situ dijelaskan bahwa betapa lamanya nih, jedoh lange und war sehr mühsam, panjang dan sangat membosankan gitu. Jadi kalimat C itu untuk menjelaskan bahwa memberikan contoh nyata betapa lambatnya perjalanan zaman dulu yang disebut di kalimat sebelumnya nih gitu. Oke, jadi untuk yang 10 jawabannya C. Nah, sekarang kita lihat nomor 11. Jadi di teks nomor 11 kita baca dulu gitu. Dan jangan lupa kalian baca juga poin-poin A sampai H-nya. Kira-kira mana yang cocok gitu. Nah, untuk nomor 11 itu ceritanya tentang teks Thomas Cook. Di sini Thomas Cook. Di situ teksnya Thomas Cook itu mengatur perjalanan kereta api dengan musik ya, teh gitu ya, dan roti isi di situ. Nah, terus di situ ada kalimat yang kosong. Kira-kira cocok sama yang mana? Sama yang D ya teman-teman. Kenapa cocok sama yang D? Jadi yang D itu artinya
semua layanan itu tersedia dengan harga total yang murah. Karena dia tadi menjelaskan tentang teh, kayak gitu, roti, musik. Nah, itu menjelaskan konsep ini, Pauschalreise. Ini menjelaskan konsep Pauschalreise, yaitu wisata paket gitu yang disebutkan di sesudah kalimat 11 gitu. Wisata paket. Jadi nomor 11 jawabannya adalah D. D, yaitu semua layanan itu tersedia dengan harga yang murah. 11 D ya. Lalu nomor 12, kita lihat dulu teksnya ngebahas tentang apa, terus ya kalau bisa baca teksnya tuh sekilas aja, sama kalian cari poin-poin yang memang cocok gitu untuk jawaban nomor 12. Nah, di nomor 12 itu teksnya itu membahas tentang kondisi pekerja tahun 1900-an ya, yang kerja 6 hari dalam seminggu, teman-teman, dan 10 jam sehari. Jadi ini ngomongin tahun 1900-an tentang kondisi pekerja itu. Nah, kalimat yang cocok untuk mengisi nomor 12 adalah di poin F ini. Es gab nur 3 Tage Urlaub im Jahr. Cuma ada jatah libur 3 hari dalam setahun. Cuma ada jatah 3 hari libur dalam setahun. Karena tadi ngomongin tentang pekerjaan kan. Jadi ini cocok nih. Gitu. Berarti 12 cocok sama F. F ya. Gitu. Nah, kenapa alasannya F itu? Karena melengkapi ya deskripsi dari betapa beratnya kehidupan pekerja saat itu gitu. Kan ngomongin tentang Freizeit gitu kan. Jadi ngomongin betapa sulitnya kehidupan pekerja saat itu, karena bekerja 6 hari, terus 10 jam sehari, 10 jam sehari pada tahun 1900-an. Terus di nomor F itu dijelaskan bahwa liburnya cuma 3 hari, teman-teman. Gitu. Nah, terus nomor 13 kalian baca dulu teksnya sekilas, terus lihat jawaban yang kira-kira cocok dari poin itu apa. Nah, ini yang kalau udah kita checklistin aja. Sebenarnya ada lembar jawabannya, tapi di sini ini aku langsung di sini aja di soal. Nah, untuk nomor 13 itu teksnya itu menjelaskan bahwa orang suka ke kota besar seperti Berlin atau Munich, di situ dijelaskan. Ya di sini Berlin oder Munich. Jadi orang-orang lebih suka berpergian ke kota besar, teman-teman. Di situ. Nah, kita lihat yang di sini poin-poinnya yang cocok tentang berpergian, yaitu yang A. Kenapa yang A? Karena di sini jawabannya adalah dort gibt es neben den vielen Bars und Clubs auch viele gute Kulturangebote. Di sana banyak, selain bar gitu ya, dan klub, banyak juga penawaran budaya gitu. Di sini ada kata kuncinya dort. Dortnya itu mungkin merujuk kepada kota-kota besar, yaitu Großen Städte seperti Berlin atau Munchen gitu. Jadi 13A. Terus yang terakhir nomor 14 dan 15. 14 dulu. Kita lihat di poin 14 di sini. Teksnya itu menjelaskan bahwa pariwisata itu mengubah tampilan banyak tempat ya, teman-teman, di sini. Nah, terus kita lihat yang paling cocok dari poin-poin yang belum diisi, maksudnya yang harus kita isi. Itu ada di kalimat E. Mengubah banyak tempat kan, berarti
Jawabannya E. Hotels und Häuserblocks mit Urlaubswohnungen prägen heute. Hotel dan blok apartemen liburan membentuk pemandangan di banyak tempat sekarang. Gitu. Jadi jawabannya E ya untuk nomor 14. Karena ngomongin ini, turisme mengubah banyak tempat gitu kan. Gitu. Jadi menjelaskan bagaimana tampilan-tampilan tersebut berubah karena turis. Terus untuk nomor 15 kita lihat teksnya itu di situ sebelumnya ngomongin tentang kafe, restoran gitu ya. Itu mahal, makin mahal. Warga lokal tuh jadi kayak kesel ya teman-teman. Nah, terus kita lihat di bagian poin-poin yang belum kita jawab. Di situ pilihannya tinggal B, G, H. Nah, jadi yang cocok adalah poin G. Diese Veränderungen gefallen natürlich nicht jedem. Artinya perubahan ini tentu tidak disukai semua orang karena kan harganya makin mahal gitu. Dan jadi perubahan ini tuh bikin nggak semua orang suka gitu. Ini untuk nomor 15 yang G. Oke, jadi itu dia untuk yang 15 jawabannya G. Gitu. Kenapa alasannya itu yang G? Karena kalimat ini tuh menjadi penghubung ke kalimat terakhirnya ya, teman-teman. Bahwa di situ dijelaskan bahwa marah gitu ya. Di sini warga lokal urgensi, kesal atau marah karena harga-harganya mahal. Terus dijelaskan kan bahwa di G itu ya karena perubahan ini tentu tidak untuk semua orang gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini tuh untuk yang B2 untuk mengisi kalimat rumpang tuh lebih susah karena kalian harus paham teksnya, terus harus melihat juga poin-poinnya, kalimat-kalimat yang harus diisi yang mana yang cocok, dan ada 2 kalimat yang memang tidak terpakai, yaitu yang ini, yang B sama H gitu. Terus ini kurang lebih kalimatnya mirip-mirip tuh. Ada yang B sama H itu takutnya kan diisi di nomor berapa yang tentang turis, terus ada juga yang waktu luang nih, sama kayak yang F sama H tuh mirip-mirip gitu, jadi harus hati-hati banget gitu. Ya aku terbuka sama teman-teman barangkali punya pilihan yang berbeda tentang menjawab soal yang lesson tile 2 ini. Kita sharing-sharing aja, belajar bareng di sini ya. Nah, buat kalian yang sering bingung, ini tips dari aku untuk lesson tile 2. Yang pertama adalah cek kata ganti atau pronomennya. Nah, perhatikan seperti kata dort di sana, di this gitu, ini, atau er, si, dia gitu. Nah, mereka mungkin merujuk ke kota atau ke benda di kalimat sebelumnya. Contoh di nomor 13 gitu ya. Di nomor 13 tadi ini jawabannya adalah A. Nah, si dort-nya ini mengarah kepada si Berlin atau München. Terus tipsnya lagi adalah perhatikan konjugasi. Konjungsi pertentangan. Kayak misalkan kata-kata apa sih? Trotzdem, deno, aber gitu. Nah, misalkan kalau kalimat sebelumnya itu positif, kalimat positif gitu ya sebelumnya, kemungkinan kalimat yang kosongnya titik-titiknya tuh ada tapinya gitu, kemungkinan. Terus nomor 3 itu ada logika waktu. Nah, misalkan lagi bahas sejarah tahun 1800-an. Nah, carilah kalau ada sejarah tahun 1800-an, berarti kita juga menggunakan kalimat bahas masa lalu atau preteritum. Jadi jangan pilih kalimat present kecuali dia membandingkan dengan kondisi yang sekarang gitu. Terus nomor 4,
tips dari aku adalah baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi jangan cuma ngelihat yang kosongnya itu apa, tapi baca kalimat yang sebelumnya. Misalkan kafe dan restoran tuh jadi mahal, terus sesudahnya penduduknya jadi marah gitu. Berarti kan ada sebab akibatnya. Makanya jawabannya G, yaitu tidak semua perubahan tuh tidak disukai gitu. Seperti itu. Jadi dengan melihat kalimat sebelum dan sesudahnya, kita tuh tahu konteksnya, dapat konteks ceritanya gitu. Nah, gimana teman-teman? Jadi lebih masuk akal kan kalau misalkan kita bedah satu-satu kayak gini. Untuk lesson tile 2 segini aja pembahasannya. Nanti kalian harus belajar lagi, berlatih lagi, cari soal-soal lainnya lagi. Seperti itu. Terus nanti aku insya Allah akan bakal lanjutin ke lesson tile 3 sampai tile 5 kalau bisa. Jadi jangan kemana-mana dan semangat terus berlatih. Oke, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman yang mau ujian B2 Bahasa Jerman. Terima kasih sudah nonton Nisha Diari dan belajar bareng sama aku hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Viel Erfolg by eure Prüfung. Wassalamualaikum. Tschüss und bis bald.